hati kami, dan firman-Mu itu memberikan semangat yang baru untuk kami, agar kami dapat melangkah menjalani hidup kami dengan berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan, dan berlandaskan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mohon bukalah pikiran kami semua, supaya kami bersama-sama dapat mengerti firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan dan kami pelajari pada saat ini. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan di belakang salib-Mu. Pakailah hamba-Mu itu berbicara, menyampaikan firman-Mu menurut isi hati-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan ya, saya senang oleh jemaat sukacita hari ini. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asing untuk kita, yang saya pilih dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayat yang ke-29. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-29. Ya, silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Ada 2 perikop, ada 3 perikop ya. Kalau kita perhatikan nanti di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat ke-29. Silakan jemaat Tuhan menyimaknya. Saya bacakan perikop yang pertama, judulnya Hal Jalan yang Benar. Ayat yang ke-12, beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Perikop yang kedua judulnya Hal Pengajaran yang Sesat. Ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perikop selanjutnya, yang ketiga, 2 macam dasar. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat yang ke-28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak. Dan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil tema untuk kita renungkan, yaitu pilihan yang mendatangkan keselamatan abadi. Itu temanya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang bersama-sama kita simak, ada 3 perikop firman yang sangat penting buat kita tidak lupakan, tetapi itu harus selalu kita ingat untuk membuat kita semakin berjaga-jaga dan perlu untuk kita terus bersama-sama lakukan dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Di perikop yang pertama tadi kita menyimak bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang jalan yang benar. Ayat 12, Tuhan Yesus mengawali dengan perkataannya yang mengajarkan kepada kita kalau kita mau seseorang itu berbuat baik kepada kita, maka sesungguhnya kita pun berbuat baiklah kepada mereka. Karena orang yang berbuat baik kepada sesamanya, maka kebaikannya tidak sia-sia. Sesamanya yang mengalami, yang menerima kebaikannya pasti akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, itulah ayat 12 mengajarkan kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh buku Taurat dan kitab para nabi. Jadi sama-sama saling mendatangkan kebaikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita jangan melukai hati sesama kita, jangan melukai perasaan hati sesama kita lewat hal apapun, mau lewat kata-kata, lewat tindakan dan sikap apapun, jangan. Kalau kita mau orang baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada dia. Sama-sama berbuat baik, itu intinya. Dan itu juga lah inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian Tuhan Yesus memberitahukan bahwa di dalam ayat 13 dia memberitahukan tentang pintu yang sesat. Pintu yang sesat ini berbicara tentang pintu yang sempit. Ini adalah sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata mengikuti Yesus itu tidaklah mudah. Akan ada kesukaran, akan ada tantangan di depan kita. Ya. Jadi itulah sebabnya, intinya bahwa kita harus memahami, mengikuti Yesus kita harus siap menderita bagi Dia. Kita harus siap pikul salib. Kita harus siap untuk sangkal diri kita, melepaskan semua hal yang menyenangkan diri kita, dan mau untuk berusaha melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Yesus Tuhan kita. Itulah gambaran orang yang mau masuk melalui pintu yang sesat, tetapi pintu yang sesat itu menuju kepada kehidupan yang abadi di surga. Berbeda dengan jalan yang lebar, ya, tentang lebar, pintu yang lebar dalam ayat 13b. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Pintu yang lebar ini berbicara tentang orang-orang yang suka menjalani kehidupannya sesuai kebebasan hatinya, sesuka hatinya. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yang menyenangkan hatinya. Itulah orang-orang duniawi, Bapak Ibu Saudara, yang digambarkan seperti orang-orang yang senang, yang mau masuk melalui pintu yang lebar, tetapi ujungnya binasa ke dalam neraka. Orang-orang yang suka berbuat jahat, orang-orang yang suka menuruti keinginan daging, orang-orang yang suka melakukan hal-hal kesenangan duniawi, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang masuk melalui pintu yang lebar, yang pasti menuju kebinasaan kekal di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu dalam kehidupan pribadi, Bapak Ibu menjalani hidup untuk melalui pintu yang sesat atau pintu yang lebar? Pintu yang sesat, yang sempit, itu menuju kepada hidup yang kekal di surga. Tapi pintu yang lebar, kalau Bapak Ibu pilih itu, pintu yang lebar, itu ujungnya menuju binasa yang kekal.
Di sini kok saya tanya ada yang masuk pintu yang lebar tapi ujungnya masuk neraka, pasti hal lainnya, ya kan? Nggak ada yang masuk neraka. Ya. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di situ saja. Ayat 14, karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, pintu yang sempit dan sedikit orang yang mendapatinya. Ternyata sedikit orang yang masuk pintu yang sempit. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjalani hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus bisa tahan uji, harus siap mampu menghadapi setiap ujian, tantangan apapun dalam kehidupan kita. Tantangan untuk tidak melakukan hal-hal duniawi, tantangan untuk tidak melakukan hal-hal dosa, tetapi itu tidak akan sia-sia, karena kita akan memperoleh kehidupan yang abadi di surga. Selanjutnya, perikop yang kedua memberitahukan tentang hal pengajaran yang sesat. Saya sempat sampaikan dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Dari ayat 15 sampai ayat ke-20 saya sempat sampaikan ini ibadah pengurangan malam Bapak Ibu kepada anak muda, persekutuan pemuda, supaya mereka waspada terhadap pengajaran nabi-nabi palsu. Ini juga menjadi peringatan buat kita Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai kita gampang percaya dengan pengajaran nabi-nabi palsu yang sekarang ini pun mereka sudah mulai menggunakan media sosial. Ya. Pengajaran nabi palsu itu kayak apa? Sederhana saja. Pengertian pengajaran nabi palsu adalah pengajaran yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, yang tidak mengakui Yesus adalah juru selamat. Itulah inti pengajaran nabi palsu Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak hanya itu saja. Pengajaran nabi palsu pun ada yang mengajarkan tentang hal-hal yang baik, tetapi tidak mengarahkan orang untuk percaya kepada Yesus. Itu ada Bapak Ibu, ada. Tetapi apalah arti melakukan hal-hal yang baik tetapi tidak mengarah kepada pribadi sang kehidupan, tidak mengarah kepada Tuhan Yesus? Itu adalah sia-sia, kan Bapak Ibu? Bukankah inti keselamatan yang sejati adalah percaya Yesus dan menuruti perintahnya? Itu intinya pengajaran kita orang Kristen. Itu yang memberikan kepastian kita masuk surga. Berbeda dengan pengajaran luar sana, banyak-banyak beramal, banyak-banyak berbuat baik itu. Tetapi sayang, mereka tidak mengarahkan orang untuk percaya kepada Yesus. Itu yang sangat disayangkan. Itu juga adalah pengajaran yang palsu Bapak Ibu. Saya harus terang berkata seperti ini. Kita harus tahu kebenaran yang absolut, kebenaran yang sempurna, bahwa kebenaran sebenarnya yang benar, yang sesungguhnya, yang sempurna itu adalah keyakinan percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bersedia dengan segenap hati untuk melakukan pengajarannya. Itulah yang membuat kita mengalami keselamatan masuk surga. Dan dengan demikian kita dapat menghasilkan buah yang baik yang memuliakan Tuhan. Kemudian firman Tuhan saya langsung di dalam ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Penekanan utama ayat 21 ini adalah bagaimana kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya dengan sekedar ucapan kata-kata yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi kita juga perlu menjadi pelaku firman untuk melakukan kehendak Bapa surgawi. Karena Yesus sendiri berkata bahwa orang yang masuk dalam kerajaan surga, orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu dia. Yesus pun ketika dia 2000 tahun yang lalu datang ke dunia dalam kondisi sebagai manusia, ia pun melakukan kehendak Bapa di surga Bapak Ibu dengan setia sampai dia mati di kayu salib. Itulah bukti Yesus taat kepada Bapa surgawi, dan itu menjadi teladan buat kita sebagai pengikut Yesus. Kita juga meneladani Yesus agar kita taat setia melakukan kehendak Bapa surgawi yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Ya, selanjutnya
Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam ayat ke-22, ini kelihatannya ayat ini memberitahukan tentang orang-orang yang mengaku percaya Yesus. Mereka sudah melakukan nubuatan, mereka sudah melakukan pengusiran setan-setan demi nama Yesus. Kemudian mereka apalagi mengadakan banyak mujizat. Tetapi bagaimana mungkin Tuhan Yesus berterus terang mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu dalam ayat 23 kepada mereka itu. Ada apa dengan mereka itu? Padahal mereka mengatakan hal yang luar biasa demi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kekristenan palsu itu ada. Orang mengaku dirinya Kristen, tapi sayangnya kehidupan yang palsu di mata Tuhan itu ada. Itulah yang disebut orang munafik. Tuhan tidak suka orang yang munafik, Bapak Ibu. Orang munafik itu orang yang berbuat baik, kelihatan depan mata kita baik, tetapi di belakang kita penuh dengan kejahatan. Ya. Ayat 22 ini memberitahukan tentang mereka yang mengaku percaya Yesus, yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi toh pada akhirnya Tuhan tidak mengenal mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang Kristen palsu di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah sampai di antara kita ada yang menjadi orang Kristen palsu yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih suka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Banyak hal kan yang selalu diajarkan yang Bapak Ibu ketahui tentang apa-apa saja perbuatan dosa yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Kalau orang yang mengaku percaya Yesus masih suka melakukan hal yang jahat, itulah orang Kristen palsu, Bapak Ibu Saudara. Toh setan pun bisa melakukan mujizat kesembuhan, setan bisa, Bapak Ibu. Tetapi mujizat kesembuhan dari setan itu tidak sempurna, berbeda dengan mujizat yang berasal dari kuasa Yesus. Setan pun bisa, Bapak Ibu, di akhir zaman ini melakukan hal-hal yang luar biasa, yang membuat manusia kagum dan mau mengikut setan itu. Mengajar banyak cara yang bisa setan lakukan untuk menyesatkan orang-orang di dunia di akhir zaman ini, supaya orang-orang mengikut setan daripada mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita pun terpengaruh dengan ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat itu sudah pasti ajaran yang mengarah kepada setan-setan, Bapak Ibu. Marilah kita tetap mempertahankan iman kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu harus menjadi komitmen kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama dengan setia mempertahankan iman kesetiaan kita untuk mengikut Yesus sampai akhir hidup kita dan setia melakukan kehendaknya. Ayat yang selanjutnya dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, di situ judulnya dua macam dasar. Ayat ini memberitahukan kepada kita tentang setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu yang teguh. Kemudian orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, Bapak Ibu. Di antara dua ini, mana yang rumahnya kokoh ketika terjadi bencana banjir, angin badai kuat menerjang? Yang manakah rumah yang kuat, yang berdiri kokoh, Bapak Ibu? Di antara dua rumah ini, jawabannya adalah rumah yang didirikan di atas batu. Itu adalah gambaran tentang orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Sekalipun badai pencobaan menerpa hidup silih berganti dalam kehidupannya, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan Yesus. Dia tetap setia mengandalkan Tuhan Yesus. Dia tetap bertahan untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah Bapa surgawi, walaupun dia mengalami banyak godaan, tantangan dan pencobaan.
dan dia tidak akan menyangkal Yesus. Dia tidak akan menjual imannya demi hal-hal apapun. Bapak Ibu Saudara, orang seperti itulah yang dikatakan membangun rumah di atas batu. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, menasihatkan kita. Mari kita pilih jalan yang benar, yang menurut kehendak Tuhan. Jauhilah pengajaran nabi-nabi palsu. Janganlah jadi orang Kristen yang palsu. Janganlah orang Kristen yang menghasilkan buah yang baik dengan cara melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan taat. Kemudian marilah kita setia untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga dengan demikianlah kita telah memilih pilihan yang mendatangkan keselamatan abadi. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh sama-sama kita pelajari. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberitahukan kami bagaimanakah ya Tuhan agar kami dapat